Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Zulaika dengan NIM C1C025154. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang berjudul Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak. Yang pertama ada pengertian surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Segala informasi dalam STP harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kewajiban pelaporan STP diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Dan pelaporannya dapat dilakukan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau secara online. Lalu ada fungsi SPT. Adapun fungsi SPT yang tertuang dalam Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang terutang, serta melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak dalam suatu masa pajak. Lalu, yang kedua, bagi wajib pajak PPH. STP berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang, termasuk pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan objek atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut. STP berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Yang ketiga, jenis SPT. Jenis SPT terdiri dari SPT tahunan dan SPT massa. SPT tahunan dibedakan menjadi SPT tahunan pribadi dan SPT tahunan badan. SPT tahunan pribadi dengan formulir 1770, 1770S dan 1770SS dengan batas pelaporan 3 bulan setelah masa pajak berakhir. SPT tahunan badan dengan formulir 1771 dengan batas pelaporan maksimum 4 bulan. Lalu SPT massa. SPT massa adalah laporan pajak bulanan yang timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan pajak seperti PPN, PPNBM, dan berbagai jenis PPH. Lalu, cara pelaporan SPT. Cara mengisi SPT online untuk wajib pajak pribadi dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, masuk ke web DJP online, lalu masukkan data NPWP, password, dan kode keamanan, lalu login. Selanjutnya, kemudian memilih e-filing dan buat SPT. Lalu wajib pajak mengisi data penghasilan, pajak penghasilan, harta, dan kewajiban. Lalu memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor HP. Setelah itu, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa SPT telah dilaporkan. Lalu ada pengertian surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara yang dilakukan menggunakan formulir atau cara lain melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang telah mengalami perubahan. Lalu, fungsi SSP.
Fungsi SSP terdiri dari SSP standar dan SSP khusus. SSP standar adalah surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran pajak yang dibuat dengan beberapa rangkap untuk berbagai pihak seperti wajib pajak, KPP, dan KPPN. Sedangkan SSP khusus merupakan bukti pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan sistem atau alat yang telah ditentukan pemerintah. Lalu cara pembayaran SSP. Pembayaran dan penyetoran pajak merupakan kewajiban wajib pajak yang dilakukan untuk melunasi utang pajak ke kas negara. Pembayaran pajak dilakukan dengan membuat kode billing, kemudian mengisi data seperti NPWP, jenis pajak, masa pajak, dan jumlah pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, maupun layanan elektronik seperti ATM dan mobile banking. Setelah pembayaran, wajib pajak akan memperoleh bukti berupa nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Lalu hubungan SPT dan SSP. SPT dan SSP merupakan dua instrumen yang saling berkaitan dengan perpajakan. SSP digunakan sebagai bukti pembayaran pajak, sedangkan SPT digunakan untuk melaporkan pembayaran tersebut. Data dalam SSP menjadi dasar dalam pengisian SPT, sehingga harus sesuai untuk menghindari transaksi administrasi. Dalam sistem modern, SSP telah berkembang menjadi bentuk elektronik seperti e-billing. Namun, tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti dalam pelaporan pajak. Jadi, kesimpulan dari materi di atas adalah surat pemberitahuan dan surat setoran pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan. SPT digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan serta pembayaran pajak, sedangkan SSP sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara. SPT memiliki fungsi bagi pengusaha kena pajak, bagi wajib pajak PPH, serta pemotong atau pemungut pajak, dan terdiri dari SPT tahunan seperti SPT masa dan terdiri dari SPT tahunan serta SPT masa. SSP digunakan dalam proses pembayaran baik secara manual maupun elektronik. Keduanya saling berkaitan karena data dalam SSP menjadi dasar pelaporan SPT sehingga harus sesuai agar tidak menimbulkan transaksi administrasi. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tulisan maupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.